Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mutaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka cangkemnya ngapa ya? Tasyakuran khitan Ananda Alvinto Budin, siapa itu? Alvinto Eldin Hardia Nur Hardia Nusifa, putra Bapak Tohirin dan Ibu Siti Eliah Tohidin. Wongnya sing ngendi? Halo Din. Kembali berjumpa dengan Gus Miftah, presiden para pendosa. Hai orang Adiwarna, I love you. Pengajian malam hari ini sangat meriah, buktinya tidak hanya dihadiri oleh manusia tapi juga batu bata. Yang nanti setelah pengajian silakan ambil batu bata satu-satu. Ibu bapak yang saya muliakan, ini mumpung ngomongin batu bata, ada suami istri yang ditakdir oleh Allah menjadi keluarga yang sangat miskin. Ciri-ciri miskin itu suara sound systemnya berubah-ubah. Miskin, mana tukang soundnya? Oh, di sana. Kalau sampai terus berubah, tukang sound system tak balang batu bata. Ya dibenarkan dulu le, suaranya berubah-ubah kayak raimu. Ini keluarga ditakdir miskin, tapi sang suami dikenal sebagai suami yang sangat soleh, tapi miskin. Kayak suara apa ya? Ada. Woi bakul, ganggu ra diurip ya. Masa gede ngasih ada. Kan aku gagal fokus. Mana di depan panggung sudah tua-tua. Ini keluarga miskin tapi suaminya soleh. Coba kalau ibu-ibu Adiwarna, seandainya disuruh milih, Anda pilih yang mana? Suami tidak soleh tapi kaya, atau soleh tapi miskin? Soleh kaya. Sing takon sapa? Kalau si Tohidin ini jelas kaya tapi pelit. Buktinya kopinya langka. Primen, omahe gede ra kuat nyuguh kopi. Dasar lampu taman. Ini kalau Tohidin berdiri di pagar dikira lampu beneran loh Den. Ini namanya perbakin.
Persatuan Bathuk Kinclong ya. Oh ini kopinya teka. Kesalahan panitia adalah kiai ini gagah tutup ping. Yang kedua, di mana-mana kalau nyuguh kiai itu biasanya pakai cangkir. Lah tauhidin nganggo gelas angkringan. Kan aku zizi. Ya gak apa-apa. Men awet ya. Awet mener diombe. Awet. Ini keluarga soleh, suaminya soleh, perempuannya solehah. Kan kadang-kadang ada tuh keluarga, suaminya soleh, istrinya nakal. Ada yang sebaliknya, istrinya solehah, suaminya nakal. Ada juga istrinya nakal, suaminya nakal. Ada juga suaminya soleh, istrinya solehah. Mudah-mudahan termasuk Bapak Ibu Adiwarna. Amin. Ciri wanita solehah itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Siap Bu? Dan suami yang soleh adalah suami yang tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Setuju? Setuju. Maka kalau ibu-ibu punya suami kok bikin susah terus, nanti kamu pulang, ajak duduk suamimu, bisikkan kalimat di telinganya, "Pah, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka?" Iki rong kepenak orang pas, sone rong pas, saya belum pas ini. Kayaknya tukang sone nguyuh ra cewek ge. Singkat cerita, suaminya yang soleh ini mulutnya itu mustajabah. Kalau orang Jawa bilang itu geni, saomong-omongnya mandi. Apapun yang dia minta sama Allah dikasih. Tapi selama itu pula sang suami tidak pernah mau berdoa minta kaya. Padahal kalau ada orang datang, "Pak, tolong saya didoakan, semoga saya menjadi keluarga yang baik, semoga saya dapat rezeki," mustajab. Tapi dia tidak pernah mau minta kaya untuk keluarganya sendiri. Sehingga satu malam ketika tahajud, istrinya bilang sama suaminya, "Papa," "Iya mama." Kalau orang Adiwarna nggak usah papa mama, nggak pantas. Mama kok kakinya belang-belang. Kok Gus Miftah tahu? Iya, di depan sendiri kakinya diselonjorkan. Nah, kayak gitu. Oh sakit. Persoalannya bukan masalah sakit, diselonjorna pas nang ngarepe nyong kayak gitu. Wis drijine jempol kabeh. Wasa murad. Asam aurat. Kalau kolesterol gampang. Orang bilang bebek itu kolesterol, ternyata salah. Bebek itu menurunkan kolesterol, menurunkan dari perut ke kaki. Jadi yang sakit kakinya. Nah, pas sholat tahajud, istrinya matur begini, "Mas, sampean itu kan doanya mustajabah. Buktinya apa? Doanya mustajabah. Itu minta kopi langsung datang. Mbok sekali-kali jenengan tuh berdoa supaya kita kaya, minta kayak sedikit kekayaan dari Allah supaya kita bisa menikmati kehidupan layak di dunia." Suaminya Bu mendengar istrinya merajuk bilang, "Serius loh?" "Iya Mas, mbok minta kaya sama Allah." Yang namanya suami di mana-mana, kalau istrinya sudah merayu biasanya nggak tahan. Makanya banyak suami itu korupsi gara-gara godaan seorang istri. Coba kadang-kadang suaminya kuat miskin, turun panggung si Tohidin, "Deneng di sini aja." "Oh sebentar, aku rindu kamu Din." Masa ngambek keprimen. Santai Alvin tuh, yang sunat kamu Le. Ya, nanti tak kasih uang ya. Saya ucapkan kepada Alvin tuh selamat menempuh bentuk baru. Primen bentuk
Coba kalau kemarin mau sunat di Jepara, bentuknya bagus, ukir-ukiran. Oh, balik maling Tahidin. Ternyata Tahidin masuk ke rumah menyiapkan amplopnya Gus Miftah. Makasih ya, Din. Nah, suami ini dibujuk sama istri nggak kuat. Beneran, Dek, kamu pengen kaya? Iya, Mas. Akhirnya suaminya ngajak istrinya sholat hajat, tangannya diangkat berdoa. Ya Allah ya Rob, aku memohon kepadamu, berikanlah kepadaku kekayaan. Cangkemmu ST. Iki ngaji, Cok. Ganggu bahaya. Mau ST. Kamu jangan kenceng-kenceng. Bakul es itu harus yakin, cepat atau lambat pasti cair. Saya itu kalau ada penjual cangkemnya teriak-teriak borong malah nggak tak beli. Hanya Tahidin lebih mewah dari rumah yang ada di dunia. Kemudian ketika dia berjalan di dalam surga, ketemu tembok. Temboknya itu terbuat dari emas tapi hilang satu. Batu batanya hilang satu. Kemudian apa? Sang suami istri ini bertanya kepada malaikat penjaga surga. Malaikat, ini istananya indah. Tapi kenapa itu batu batanya hilang satu? Apa jawaban malaikat? Kamu tahu nggak? Istana ini untuk siapa? Saya nggak tahu, wahai malaikat. Sebenarnya Allah telah siapkan istana ini untuk kalian berdua besok di hutan. Oi, tisu. Ternyata kalau di Adiwarna itu apa-apa harus minta ya. Loh, tadi kurus kok langsung gemuk ini orangnya? Oh, beda orang. Makasih Pak ya. Jenggotnya keren temen ya. Insya Allah. Di dunia itu bisa mengurangi kenikmatan kita di akhirat. Kita tidak sabar menunggu kebahagiaan di akhirat. Sehingga apa? Di dunia kita banyak berkeluh kesah. Kurang sabar. Padahal mohon maaf, kesusahan yang Allah berikan kita di dunia, sementara kita tetap menjadi orang yang baik, itu adalah merupakan di akhirat. Tahidin sugih ya. Ini sudah saya belain bawa mic sendiri. Ini mic saya sendiri, Bu. Maka namanya sini GM, Germo. Ya Gus Miftah Germo kepriman. Saya itu cuma apa ya Pak Tahidin. Jadi kalau soundnya agak gimana itu saya kerasa itu. Udah capek, nggak ada kipas angin, kere. Kok kipas anginnya langka ya? Lali maning. Pak Lurah, kipas anginnya langka. Apa? AC alam. Cangkem. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, kadang-kadang di satu sisi kita kurang sabar. Ketika kita minta sama Allah, doa kita belum dikabulkan. Kan, kalau dirasani baru teka. Begitu ada kipas anginnya, langka colokannya. Allah, angel temen ya. Ya ngopi dulu. Kopi ala Adiwarna. Karena kemauan manusia kalah dengan kemauan Allah. Kalau saya itu berpikir sebaliknya, Bu. Kok saya minta sama Allah gak dikabulkan, saya malah bahagia. Kenapa? Karena ketika mungkin terbaik menurut saya, kebaikan manusia kalah dengan kebaikan dari. Berarti kalau Anda berdoa menjalankan perintah, kalau menjalankan perintah benar seperti itu, benar. Kullul asya tarhalu wala ta'udu. Segala sesuatu yang telah pergi yarhalu biroja wa ya'udu bil ato. Karena doa itu adalah pergi membawa harapan, kembali membawa. Saya kemarin pagi pas di rumah, saya mesti goes naik sepeda. Dan saya goes itu lumayan kelas berat, sekali sepedaan 70 kilo, 80. Cepat atau lambat pasti sampai tujuan.
maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Tapi ingat yang suka bersepeda, tetap berhati-hatilah di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Wah. Bukan karena Pak Lurah bagus, tapi Allah kasihan. Kasihan sama siapa ya Pak Lurah? Ini loh, ini untuk interaksi sama jamaah itu nggak enak yo, karena suaranya nggak pas sama sekali ini. Apa? 2 jam itu apa enggak? Enggak, walaupun statusnya milik saya. Bagaimana supaya saya bisa menggunakan HP itu? Doa anak soleh kepada bapak ibunya. Makanya si Gus Miftah apa? Yen was mati bondo ramelu, bojo ayu wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan wa. Yen wis mati bondo ramelu. Itulah alasan kenapa kain kafan gak ada sakunya, karena kalau ada sakunya khawatir yang mati ngesai HP. Ngesai HP, WA karo Tohidin susul aku dong, modar ya gue. Bojo ayu wis ana sing nemu, saayu-ayune bojomu kowe mati sesuk dipek karo wong liyane. Bojo ayu wis ana sing nemu, sapa sing nemu? Pak Lurah. Karena istrinya bikin surat kematian ke kantor kelurahan. Sabar Pak Lurah. Pak Lurah gak ada suguhannya toh. Sabar Pak Lurah. Nah, maka anak itu berarti menjadi apa Pak Tohidin? Menjadi investasi. Yang pengen saya luruskan di sini adalah kesalahan orang tua itu menjadikan anak investasi dunia, bukan. Bu, saya mau tanya, yang kamu harapkan dari anak-anakmu itu tenang nih, kayaknya doanya begitu anak rampung kuliah nganggur, mulai cerewet. Nak, kamu itu kecil, ibu besarkan, goblok ibu pintarkan, kuliah sampai perguruan tinggi. Kok selesai kuliah kamu nganggur? Kapan kamu balas budi sama anak, sama ibumu? Ada yang seperti itu? Banyak. Anaknya dituntut macam-macam, katanya yang diharapkan itu doanya bukan hartanya. Tapi kalau anak itu nganggur, biasanya orang tua tersinggung karena anak tidak bisa balas budi sama orang tua. Kalau saya anaknya, saya jawab, ngopo jenengan jaluk balas budi sama inyong? Wong biyen bapak ibu kelon, inyong ora ngrasake kepenak. Sing ngrasake kepenak ya mbokne dewek. Kenapa minta balas budi dari anaknya? Loh, betul? Selalu saja investasinya itu dunia, bukan investasi akhirat. Soalnya kita penak temen ya. Sabar ya Allah. Aku mah sakit Pak Tohidin ya, pengajian larang-larang. Orang larang dek murah ditawar kok. Soalnya kepenak kan gak nyaman. Harusnya Pak Tohidin seneng, orang stres. Enggak stres bayar rambutnya orang tukul apa maning stres. Sabar Den. Alvito sini sayang, sini sayang. Kamu tak kasih uang sini. Oh, anak sunat tuh harus dibahagiakan. Salim. Wah, kamu juga gundul. Wah, ora. Kirain kayak bapak kayak. Nih tak kayak duit. Sini. Tak kasih uang yang baru-baru saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maning 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 maning. Kayak bapakmu monang maning. Itu berapa tadi? 20. Ya udah, menghitungkan saja.
Simpen ya. Nah, dah duduk sini, kamu duduk sini nemenin aku. Jangan deket-deket sama bapakmu, nanti diminta sama bapakmu. Ya, pengen cie, pengen. Tuh yang kakinya diselonjorkan tak kasih jeruk saja nyok kamu. Oh, kasih ya. Oh, bawa sendiri. Paling ngepek ini tanggane. Saya kan guyang-guyu mau merengut bae. Kamu dapat sumbangan nggak dari tetangga, dari keluarga dapat? Ditabung sendiri toh? Jangan sama ibumu. Dibawa ramane. Bahaya. Kalau dibawa ramane Rika, itu dilebokke amplop diwenehke inyong. Kita tambahan amplop. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, anak itu kemudian menjadi investasi akhirat, bukan investasi dunia. Dan Allah itu sangat cemburu kalau orang tua itu minta sama anak. Makanya Kanjeng Nabi diperintahkan apa? Amaroni Robbi an la as'ala min ahadin syai'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk tidak minta-minta sesuatu kepada siapapun. Karena apa? Nyuwun sewu. Kalau orang tua itu minta sama anak, Allah itu cemburu. Di mana cemburunya? Kamu minta saya saja tak kasih, kenapa minta anakmu? Maka pemahamannya apa? Orang tua itu nggak usah minta-minta sama anak, tapi anak harus pengertian kepada orang tua. Caranya begitu. Makanya kemarin mohon maaf, bapak ibu saya mau berangkat haji reguler, sudah daftar 15 tahun nggak berangkat. Akhirnya apa? Saya tahu bapak saya itu sudah tua pengen berangkat haji. Saya bilang, Pak mau berangkat haji sekarang. Maunya reguler deh, tapi masih lama Pak. Sudah, bapak berangkat sekarang. Tapi kalau langsung berangkat bayarnya mahal. Yang penting bapak sama ibu doakan saya. Akhirnya bapak ibu saya daftarkan haji. Begitu bapak ibu saya daftarkan haji, saya ingat bapak ibu mertua saya juga belum haji. Kalau yang saya berangkatkan cuma bapak ibu kandung saya, pasti nanti iri, dirasani karo tangga-tanggane. Soalnya wong Jawa kiye nyuwun sewu, sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Biasane jilbabe coklat. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Akhirnya bapak ibu mertua saya sekalian daftarkan. Ini masalah, kalau bapak ibu sudah sembuh berangkat nggak ada yang ngawal. Istri saya sekalian saya daftarkan. Jadi saya mendaftarkan haji 5 orang. Mantap Pak Kiai Sugih. Alvinto saja tak kasih uang, kan aku kaya, kan aku kiainya Pak Prabowo. Lu rai ngapa? Orang tua saya nggak berani minta, tapi saya pengertian. Bahasanya apa nih kau? Orang tua nggak boleh minta, tapi anak harus pengertian kepada orang tua. Allah adil Bapak Ibu. Saya bayar haji 5 orang, bapak ibu saya, bapak ibu mertua. Untungnya istri saya cuma 1, sehingga mertua saya cuma 2. Coba kalau istri saya 4, mertuanya 8, modar kayak. Makanya hikmah nggak poligami itu Pak, supaya nggak kebanyakan mertua. Kamu besok nikahnya berapa? 1 apa 2 apa 3 apa 4? 1. Wah, saya ini ngomong siji. Sesuk sugih ya beda. Bapakmu bojone pira? Siji. Ah bagus, dicontoh itu bapakmu. Di rumah yang galak bapakmu apa ibumu? Langsung galak. Gak ada yang. Allah tenane. Disogok karo Tohidin mesti gitu. Pinter menjaga kehormatan orang tua dia. Gak ada yang galak. Apa? Eman kabeh sosokan. Kok geting aku? Biasanya yang galak bapak apa ibu? Ibu.
Biasanya yang WA sembunyi-sembunyi bapak apa ibu? Nggak tahu. Gak ada. Pinter dipancing-pancing ora isa saiki ya. Wis tak kayak duit oke rasa dipancing. Aku rugi. Aduh celaka ini. Soleh ya, nggak usah ikut-ikutan urusan orang tuamu ya. Kalau orang tuamu berantem kamu pura-pura tidur. Nggak usah diliatin, nanti kamu keluar rumah diceritain ya. Jangan. Pokoknya anak harus menjaga orang tua. Alvin tuh besok kalau besar pengen jadi apa? Belum kepikir. Belum kepikir. Jujur temen ya. Kalau sangat ini Rika, bapak Rika kerjanya apa? Bu temen. Apa? Mbuh temen. Loh, bapak Rika kan ada pekerjaan. Orang ngerti. Orang ngerti. Masa kalau bapak Dewa orang ngerti? Kalau mbak Rika pekerjaannya apa? Orang megawe. Oh, pekerjaannya mengeloni bapak. Sepisan maning, bapak Erika Tohidin kerjanya apa? Orang ngerti. Orang ngerti. Kan nggak mungkin masa Tohidin pengangguran ngundang Gus Miftah Kiai mahal, kan nggak mungkin. Walaupun aku di sini nggak mahal, murah ditawar. Mudah-mudahan kamu besok lebih sukses daripada bapakmu ya. Pengen nggak jadi polisi? Pengen jadi polisi nggak? Tentara? Nggak? Banser? Nggak? Kiai? Yo, pengen jadi kiai. Iki sing pengen ngundang Gus Miftah, Pak Tohidin apa Alvinto? Bapak. Bapak, kowe ora pengen? Ya karena minggat kan. Alvinto kelas bira. Kelas papat. Yes. Wes mumet ndas wes. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, apa yang dimaksud anak itu investasi akhirat? Ibu bapak rahimakumullah. Kita itu sering mengeksploitasi anak untuk kepentingan orang tua. Dan itu tidak kita sadari bapak ibu. Contoh lebaran. Lebaran kan kita biasa tradisi angpau ya. Ngasih sana ngasih sini. Kadang-kadang apa? Pak D-nya datang dari Jakarta, juragan warteg di Jakarta, pulang ke Adiwerna. Begitu pulang lebaran, ibunya mulai menjadikan anaknya sebagai sebuah investasi. Dek, itu Pak D-mu pulang, sana kamu ke sana, nanti kamu dikasih uang saku. Ada yang seperti itu, Bu. Banyak. Ayo. Anak dijadikan alat meminta-minta. Itu secara tidak langsung orang tua menjadikan anaknya mental pengemis. Makanya nyuwun saya Pak Kiai, saya itu paling nggak setuju kalau santunan anak yatim, anak dihadirkan ke panggung. Itu bagi saya tidak memuliakan anak yatim, justru membuat malu anak yatim. Betul. Sumbangannya nggak seberapa, anak dipamer-pamerkan di hadapan publik, di hadapan orang banyak. Tapi kan mengusap kepala anak yatim itu diperintahkan Nabi. Iya, farosul yatim famsah. Kepalanya anak yatim kamu usap. Tapi bukan berarti harus kamu permalukan. Yang dimaksud diusap itu tidak hanya diusap batuke, tapi disantuni. Dan menyantuninya pun harus pakai cara, jangan membuat malu anak yatim. Amplopan cuman 100.000 dinaikkan panggung, anak malu ditonton orang banyak. Caranya bagaimana menyantuni yang benar? Katakanlah Pak Tohidin punya uang banyak, kalau pengen nyantuni gampang. Di desa apa tadi namanya? Gumingser, Lumingser, itu ada anak yatim. Bapaknya meninggal, tinggal sama mamahnya yang muda. Maka Pak Tohidin mendatangi rumahnya. Siapa yang disantuni? Mamahnya. Ya anaknya ya keprimen. Oh anaknya itu kayaknya belum bayar sekolah. Kita datangi ke rumahnya, dibawakan uang untuk bayar sekolah. Oh anaknya itu bajunya jelek, belikan dia baju. Itu yang dimaksud dengan ana wa kafilul yatim maka tafil jannah. Bukan orang yang membuat malu anak yatim. Makanya sekarang itu banyak Pak, niatnya ngurusi anak yatim, dia tidak dekat dengan Nabi, tapi justru dekat dengan neraka. Siapa?
orang-orang yang hanya memanfaatkan anak yatim. Anak ditumpuk di panti asuhan jadi alat untuk bikin proposal. Begitu dapat uang, uangnya tidak dinikmati oleh anak yatim, tapi untuk beli mobil pengasuhnya. Mobilnya ditulisi panti asuhan Aldremisi. Anak yatimnya bagaimana? Tetap keleleran. Makanya saya itu paling nggak setuju kalau pengajian Gus, acara selanjutnya santunan anak yatim dibawa ke panggung. Saya itu di pondok kalau mengumpulkan buka puasa anak yatim, itu tidak saya sebut anak yatim. Tapi nopo? Sahabat kecil Gus Miftah. Itu baru keren. Lah, orang tua juga sama. Kadang-kadang menjadikan anaknya itu mental kere, suruh minta-minta. Tuh kamu minta. Dulu bapak saya bilang begini, kalau kamu ada nawari siapa yang mau duit, kamu gak usah angkat tangan. Kalau sekarang ditawari siapa yang mau punya uang, semuanya angkat tangan. Itulah kenapa orang kaya itu disifati dengan zuhud, orang miskin disifati dengan qanaah dan wiro. Zuhud itu apa? Boleh punya dunia tapi hatinya tidak dikuasai oleh dunia. Dia menguasai dunia, tapi dunia tidak pernah menguasai dirinya. Itu namanya zuhud. Gus, lah banyak sekarang orang miskin itu justru nggak zuhud. Buktinya apa? Nggak punya tapi ikutan mikir. Contoh, kamu nggak punya mobil bagus kayak Pak Tauhidin, tapi kamu ikut-ikutan mikir. Kok Pak Tauhidin beli mobil baru Alphard umpamane? Kalau Alphard itu bensinnya berapa, pajaknya berapa, nanti kalau banyak meledos gantinya bagaimana? Ini kan aneh, orang duwe melu mikir. Gimana mboten Bu? Akhirnya yang terjadi apa? Hasud. Sifatnya orang Indonesia itu SMS, seneng melihat orang susah, susah melihat orang seneng. Wongnya ya teka, dia melu guyu. Jilbabnya ya biru, ya lu gue ngarep dewek. Apa mana yang jilbabnya kuning? Pada kupinge urip ning kutha kudu kandel dompete. Betul Bu? Kalau di desa harus kandel kupinge, sugih dirasani, kere yo dirasani. Betul? Paling orang mikir, Tauhidin rumahnya besar, pagarnya gede. Aku curiga, apa sih pekerjaan Tauhidin? Jangan-jangan ingin ngutuyul. Itu kan botak kayak tuyul. Masak tuyul gedenya sekiye. Saya itu pernah miskin Bu, dan saya alhamdulillah pernah kaya. Loh, mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Yus enteng-entengan ya. Makanya saya miskin banget. Saking miskinnya dulu Mas Alvin tuh, cewek itu nggak ada yang mau sama Gus Miftah. Karena aku miskin. Nggak ada. Teman saya dulu kuliah semuanya punya motor. Saya yang nggak punya motor. Yang lain pacaran, saya nggak pacaran. Justru gara-gara saya miskin, saya diselamatkan dari pacaran. Makanya saya bilang, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Dulu Pak KKN itu Pak do pacaran Pak, saya mau delok tok, delok wong pacaran. Oh pacaran kayak kie, cekel-cekelan. Sing liya cekel-cekelan tangan. Inyong nyekel tangan, tangannya dewek. Sing liya malam minggu bonceng-boncengan motor, inyong melaku. Tapi hari ini saya katakan kepada mereka, orang-orang yang pernah menghina saya, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Wah. Jatokna karo Gus Miftah telat. Emang gua cowok apaan? Kalau Tauhidin punya prinsip, di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri. Wah, betul Bu? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Yes, mas, kamu selawatan dulu, aku tak ngopi. Sampai aku, kamu selawatan dulu.
Siapa tahu nanti kamu selawatan soalnya jadi bagus lagi. Ini namanya apa? Namanya hadrohnya apa? Apa? Oh, astaghfirullah band. Mahabbatur Rasul. Siapa vokalisnya? Oh ini yang pakai baju NO ini. Yang pakai baju NO saya doakan masuk surga. Bajune. Wong ya mbuh ya. Itu mbaknya pegang apa itu mbaknya? Vokalis. Kamu vokalis? Kok kamu di belakang? Cewek jangan di belakang dong. Oh sampingnya boleh. Cie. Kamu tadi malam gigit nyamuk ya? Pantesan gatel. Iya. Malah cewek jangan di belakang, di sampingnya boleh. Ini. Kamu jangan begitu. Kalau ngomong begitu jangan di atas panggung. Kan nanti aku ketahuan. Udah, nanti tak kasih uang anak hadroh ya. Habis subuh insya Allah. Mbaknya juga mau uang. Nah, mas kawin ya. Iya. Kamu besok cari istri yang solehah ya. Supaya si Alvin tuh punya istri solehah, syaratnya Alvin tuh harus menjadi laki-laki yang soleh. Kamu nggak akan mendapatkan istri seperti Siti Fatimah kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Sayyidina Ali. Kamu tidak akan pernah mendapatkan istri seperti Juliet kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Romeo. Saya doakan kamu besok mendapatkan istri seperti Ipin, kamu Upin ya. Dipanggilannya Ipin Upin. Ayo selawatan, judulnya apa? Oh, alamatnya anak soleh. Alamatnya anak soleh iku siji kundo randuwe rambut. Aneh kono ya nau uang ya. Tak pikir di atas daun tadi ular keket. Orang ternyata. Wah, dapat gift dari adiknya. Siapa tadi namanya? Siapa? Sangu. Sanum, makasih ya. Jangan dikasih beng. Ngerti Gus Miftah manis, dikasih yang manis-manis. Kamu mau ini? Gaya nih. Lah iya duitnya nyong wis akeh. Ya, selawatan alamatnya anak soleh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Alamatnya soleh iku papat paktane mukmin anut ing syariat ganjihen lisane alus ngendikane kavino mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syami wa daraji anta
Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Semoga-moga Alvin. Tas bukan tasbih, matane. Oh, paling ketinggalan di mobil kali ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Loh, kayak jenenge Pak Miftah ya? Mau Kiai Haji kan anak apa? Tapi jadikanlah anak itu menjadi siapa? Bola balik kula matur, Allah niku ngelekke ngeten, am kuntum syuhadaa id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Nabi Yakub itu ketika mau meninggal Pak Tauhidin, itu anaknya dikumpulke. Begitu anaknya ngumpul ditanya, "Nak, apa yang akan kamu sembah setelah aku mati?" Ini menunjukkan apa? Pendidikan terbaik orang tua kepada anak itu adalah pendidikan tauhid, pendidikan akidah. Makanya anak itu perlu dididik 3 hal. Namanya ASI. ASI itu bukan hanya air susu ibu, tapi A-nya adalah akidah, S-nya adalah syariah, dan I-nya adalah ibadah. Alvinto sudah belajar sampai mana? Sampai Selawi? Juz berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Belum. Al-Quran. Sekarang ngaji apa? Iqra. Turutan? Jilid. Jilid apa? Turutan apa Iqra? Iqra. Iqra Asyifa. Jilid pira? Telu. Telu. Bapak Erika Tauhidin jilid pira? Orang ngerti. Pak Tauhidin bisa ngaji apa enggak? Orang ngerti. Ora. Besok Bapak Erika arane Tauhidin. Neng alam kubur takone karo Munkar Nakir, "He Tauhidin, iya saya malaikat. Man rabbuka, siapa Tuhanmu?" Pak Tauhidin jawab, "Allah." Malaikatnya bagus. Takoni maning, "He Tauhidin, man nabiuka, siapa nabimu?" Muhammad. Bagus. Terus Tauhidin ditanya maning, "He Tauhidin, apa kitabmu?" Al-Quran. Ditanya lagi sama maning, "Bisa baca apa tidak?" Tidak. Ibu dulu telembuk paling apa? Pernah ke Primen. Dulu almarhum Ki Entus itu mau menutup Peleman, salah satu konsultannya Gus Miftah. Kan Gus Miftah Ki ini telembuk. Salah satu jariah terbesar almarhum Ki Entus itu apa? Penutupan lokalisasi Peleman. Sing rugi siapa? Rasa melu-melu tak cilik, orang paham. Tapi bener loh Pak Tauhidin, salah satu jari emas entus yang paling besar itu yaitu mampu menutup lokalisasi Peleman. Dulu saya bilang kalau Satpol PP nggak kuat, banser. Tapi banser harus dari jauh, karena kalau banser mendekat bahaya, nanti mau masuk nggak bisa keluar. Nah, nggak ada telembuk yang pengen anaknya jadi telembuk. Nah, dulu ibumu ini telembuk teladan. Sekarang ibu mau mati, ibu wasiat ya nak, tolong teruskan perjuangan ibu sebagai telembuk. Nggak ada Pak. Bapaknya maling, nggak mungkin bapaknya pengen anaknya jadi maling. Orang Islam di Indonesia tuh keren Pak, nggak pernah Jumatan. Tak, kecangkemnya ngapa ya? Wis mandek, telembuknya mandek. Lah kebrimen, telembuk di Peleman tutup, pindah nih Bandungan, Semarang, Ambarawa. Sunan Kuning tutup, pindah neng Sarkem Jogja. Itu sama halnya dulu ketika saya pengajian mau bagi mukena. Biasanya saya bagi mukena cuma 100, pas pengajian hari itu mintanya mbak-mbaknya 200 mukena. Loh saya bilang, "Oh sekarang tambah banyak." "Iya bah, banyak yang hijrah." Maksudnya hijrah dari Doli ke Sarkem. Jadi pindah Pak.
Kayak kemarin saya ngaji di Batang. Ternyata di Batang itu ada lokalisasi besar, Pak. Namanya Penundan. Itu di situ ada 500 PKS. PSK kok PKS? PSK. Untung sing kono ora krungu ya. Rahasia ya. Lurah ngomong-ngomong awas. Ora urunan ngomong-ngomong. Jadi di Penundan itu Pak Tohidin itu ada 500 PSK. Ternyata saya pengajian, Bu. Pada hadir di depan panggung pakai jilbab. Saya dikasih tahu sama panitianya, Gus, ini banyak telembuk yang ikut pengajian sama Gus Miftah. Saya langsung ngelus dada, alhamdulillah. Dadane siapa? Ya dadane dewek. Masa dadane telembuk? Emang aku cowok apaan? Selesai pengajian saya bilang apa sama mbak-mbak PSK? Ada berapa PSK yang hadir di Penundan? 500 bah. Semuanya saya belikan mukena. Saya itu punya torekot bagi-bagi mukena untuk mbak-mbak lokalisasi dan klub malam kepada para PSK dan Purel. Itu saya bagi mukena. Sebelumnya Ramadan kemarin saya bagi 580 mukena. Di mana? Lokalisasi Gang Sono Tretes Pasuruan. Ramadan nggak tutup, Pak. Mereka akhirnya sebelum bekerja diperintahkan untuk sholat taraweh berjamaah menggunakan mukena dari Gus Miftah. Setelah taraweh ya kerja maning. Inyong tanya kayak kiek, laku, alhamdulillah bah laku, laris, kok bisa? Nggih, berkah Ramadan kayaknya. Sing tengah siapa? Tohidin. Saya ulangi, nggak ada orang tua buruk yang anaknya pengen jadi buruk. Bapaknya preman, ratau sholat, tapi yura seneng kalau ada orang sholat diganggu. Gini apa betul? Bapaknya ratau Jumatan, ada orang nggak pernah Jumatan, tapi dia juga marah kalau Jumatan itu diganggu. Itulah hebatnya Islam di Indonesia, Pak. Orang Indonesia itu keren, Pak. Pakaiannya seksi, tapi ya mau sholat. Orang Timur Tengah itu banyak yang pakainya tertutup, tapi banyak yang tidak sholat. Contoh Pak Kiai, Nikita Mirzani. Siapa yang nggak kenal? Itu pakaiannya terbuka, SDSB, semok depan, semok belakang. Kalau ibu-ibu dia jelas, STNK, setengah tua yang kewer-kewer ya. Kalau dia satu lagi, setengah tua lemu gino-gino. Anak maning dia STMM, setengah tua meh modar. Orang yang jelek saja nggak pengen punya anak yang jelek, apalagi orang baik. Apa doa supaya kemudian kita menjadi istiqomah jadi orang baik? Biasanya kan kalau minta anak yang baik doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ternyata ada doa lagi yang lebih dahsyat. Apa itu doanya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ini doanya lebih signifikan, Pak. Signifikannya di mana? Rabbi ja'alni muqimas, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, termasuk anak turunku. Dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Orang doa itu di mana-mana tangannya diangkat mati kempet kayak kiai keprimen begini. Itu kok kayak kiai. Malah nutupi kroto. Apa kayak kroto? Pakan manuk. Aku tahu kenapa kamu tidak berani mengangkat tangan. Dari tadi pamer gelang. Simba itu temen ya. Simba kan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholat waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baru bismillahirrahmanirrahim usolli fardul maghrib. Harapannya apa?
anak-anak kita seperti di Alvinto ini menjadi orang yang menegakkan sholat. Amin Allahumma amin. Kita itu harusnya ngiri kalau ada anak rajin sholat. Ada orang ditakdir oleh Allah walaupun dia miskin tapi ditakdir sholat. Tapi kan kita enggak, Pak. Kita lebih ngiri kepada orang kaya walaupun dia ditakdir enggak pernah sholat. Ini faktanya, Pak. Ada orang enggak pernah sholat tapi kaya di kampung. Sama orang yang sholat tapi miskin, biasanya lebih dihormati mana? Lebih dihormati yang tidak sholat tapi kaya. Kita itu selalu kalau lihat orang kaya tetapi nggak pernah ngiri dengan ahli ibadah. Harusnya kan nyuwun sewu, takdir terbaik itu adalah sujud bukan kaya. Buktinya apa? Innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbuh wa man la yuhibbuh. Allah itu akan memberikan dunia kepada yang dicintai dan tidak dicintai. Walakin yu'tid din man yuhibbuh. Tetapi Allah hanya memberikan agama kepada mereka yang dicintai. Jadi kalau orang dikasih dunia, itu dua kemungkinan. Bisa dia dicintai oleh Allah maupun tidak dicintai oleh Allah. Tetapi kalau orang dikasih agama, jelas dia dicintai Allah. Bu, doa saya cuma satu. Mudah-mudahan anak-anak kita diberi oleh Allah kebaikan dunia, tapi sekaligus ditakdir sebagai orang yang ahli sujud. Amin Allahumma amin. Pak dongake sok anak-anak Adiwarna iso luwih sukses dibandingkan Gus Miftah. Minimal sugih kayak Tohidin. Amin. Din, amin. Sugih berak kuat tuku pecik. Peci ini dinggo anak, kemelo gegeden. Duitnya gitu ku peci ya, sing anyar ya. Sampun setengah rolas. Aku harus pindah. Coba kalau soalnya enak, saya pengajian sampai jam 1. Cangkeme alasan. Kiai diunek-unek terus ya, alasan. Terima kasih Pak Tohidin, mudah-mudahan berkah. Pak Tohidin dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tohidin menjadi suami yang setia. Istrinya cukup satu saja, anaknya 15. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna biziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Tohidin dan keluarga matur nuwun, Bapak Ibu masyarakat matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.